Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan kembali membahas tentang si pendeta very clear ya, pendeta HTD yang terkenal punya kepala lonjong seperti rudal ya kalau dibilang, di mana pendeta HTD ini akan menjadi mediator ya. Pendeta HDT akan menjadi mediator perdamaian antara Joshua Teu dan juga Pastor Sarah ya, di mana kita tak ketahui kedua orang ini sedang berseteru dengan hebatnya, berseteru dengan sangat sadis gitu ya kita bilang ya, karena sudah sampai membuka aib ya, sudah saling membuka aib dan juga sudah saling melaporkan kepada pihak berwajib tentunya ya. Jadi ini satu hal yang mengejutkan kita ya, di mana kita ketahui dulu ini adalah seorang mentor dan juga juniornya, ya, seorang guru dan juga muridnya hubungan mereka. Tetapi sekarang hubungan mereka menjadi jelek dan tentu saja ya si pendeta HTD sebagai seorang yang pernah mengenal baik kedua orang ini. Ya, HTD merupakan murid dari Joshua Teu. Ya, dia pernah menjadi muridnya juga dan dia pernah menjadi teman sepelayanan Pastor Sarah, sehingga dia resah dengan tindakan kedua orang ini ya. Jadi si HTD ingin mendamaikan mereka berdua dan saya rasa saya nggak perlu lampirkan lagi ya video-video cuplikan tentang bagaimana konflik dari Pastor Sarah dan Joshua Teu, dan saya rasa teman-teman sudah sangat tahu lah tentang konflik kedua orang ini karena di konten-konten sebelumnya kita juga sudah bahas. Dan Pastor Sarah 2 hari yang lalu ya itu main ke channel saya untuk menjelaskan perkembangan terbaru dari kejadian atau konflik dirinya dengan JT ya. Kalau teman-teman belum nonton, bisa nonton di channel HMC ya. Bagi yang nggak tahu channel HMC, kalian ketiklah Hidayah Mualaf Channel ya. Hidayah Mualaf Channel. Ini saya juga sudah ngobrol sama Pastor Sarah ya, perkembangan terbaru Kalibata City, Saksi Bisu. Ya, saya ngobrol dengan PS Sarah dan Gus Handi di sini. Itu syaratnya. Oke, mungkin dari ini ya, kalau memang seperti itu nanti kita lihat. Yang benar tidak, tetapi lebih pada pembicaraan dari hati ke hati, kemudian mencoba membangun kembali hubungan yang saya gini, kalau cuman dibicarakan dalam situasi seperti ini itu ego itu kita hilangkan lah, jangan ya. Di sini Gus Andi mencoba menasihati Pastor Sarah ya untuk ya cobalah untuk dimediasi dengan JT, jangan istilahnya hanya mengandalkan keras sama keras, karena keras sama keras nanti ujung-ujungnya sama-sama rugi terlepas dari siapapun yang menang. Dan saya sudah ngomong juga lewat telepon dengan si Sarah ya, bahwa saya jelasin gitu kemungkinan-kemungkinan terburuknya seperti apa, dan Pastor Sarah bahkan dia siap gitu, dia bilang ya nggak masalah kalaupun dia harus masuk penjara, yang penting JT masuk juga. Saya sampai wow, luar biasa ya. Jadi masuk sama-sama nggak apa-apa, yang penting JT masuk lebih lama daripada dirinya. Itu keinginan dari Pastor Sarah ya. Sedang menyusun strategi juga sebenarnya tentang bagaimana mengungkap itu, karena saya ya, bagi teman-teman yang mau nonton lengkap silakan nonton di HMC ya, Hidayah Mualaf Channel. Oke, kita kali ini akan fokus kepada bagaimana si pendeta very clear mencoba memediasi kedua orang ini ya. Kita lihat apakah nanti akan berhasil atau tidak, dan apa rencana HTD dalam memediasi kedua mantan sahabatnya ini. Masih sahabat sampai sekarang, bukan mantan ya, masih sahabat. Oke, kita dengarkan dulu dari HTD ya, bagaimana rencana dia untuk memediasi. Begini ya judulnya ya, perdamaian JT dan SR ya, PSJT dan PSSR, kok kayak persatuan sepak bola ya Pak, PS ya sudahlah ya. Saya mau menyampaikan begini kepada yang terhormat mantan mentorku PSJT
Kita ketemu yuk jam 20 deh ya, jam 20. Tujuan kita apa? Berdamai antara PSJT dengan SRH ya. Jam 20 ya. Hari Sabtu ya. Di tempat biasa boleh. HTD tahu loh tempat biasanya. Ya, tempat biasa kita ketemu Pak JT ya. Ya, di tempat kita biasa ketemu. HTD yang jadi penengah ya. HTD jadi penengah ya. Antara PSJT dengan SRH ya. Hari Sabtu jam 8 malam dah ya. Ya, mau mengajak ibu juga boleh. PSJT ajak ibu. Tempatnya di mana? Tempat biasa kita ketemu Pak JT ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa saja. Dijamin beres Pak ya. Daripada kita menjadi konsumsi publik gitu. Head to head ya. Dapat proses hukum, makan biaya, makan waktu ya. Ya, dan itu tidak baik lah ya. Mendingan kita berdamai saja ya. Saya nanti yang akan jadi moderatornya, memediasi, mediator dan memoderator. Yang ngomong nanti saya ya. Baik ke Pastor JT maupun Pastor SRH. Kalau HTD yang ngomong semua diem. Mesti begitu ya. HTD yang ngomong nih ya. Ya, di tempat biasa ya Pak JT ya, Bapak Ibu Saudara, memang urusan JT dengan SRH ini memang yang menjadi konsumsi publik yang tidak baik untuk di lingkungan di lingkungan kekristenan ya. Bahasa Jermannya itu ngisi sini Pak, ngisi sini itu bahasa Jerman Pak, itu bahasa sininya apa ya, memalukan ya untuk ukuran hamba-hamba Tuhan ya. Toh semuanya nggak ada bukti kok ya, nggak ada bukti ya, tidak ada saksi, tidak ada bukti juga. Capek Pak kita ya, paling ya terus pencemaran nama baik ya, memakai sudahlah ya. Pencemaran nama baik, sana juga pencemaran nama baik, sini juga ya. Sama-sama cuman adu konten nanti. Aku dicemarkan nih pakai tayangan video ini, sana juga. Sudah aja damai. Kenapa sih? Ya. Mbok ini tiru HTD ini loh, dimaki-maki juga nggak pernah pikirin ya. Dan dijamin ya, saya akan menempatkan sesuai posisi masing-masing. Pak Pendeta JT adalah pendeta senior, ya, harus ditempatkan sebagai seorang hamba Tuhan yang senior, dan PSSRH harus mau ditempatkan sebagai hamba Tuhan yang lebih junior. Tentu saja yang lebih senior harus dihormati oleh yang junior. Nanti HTD yang ngomong, ya, diposisikan masing-masing, diposisikan sesuai dengan posisinya ya, karena Pak JT kan hamba Tuhan yang sudah senior ya. Kalau bicara salahnya ya salahnya, buktinya mana ya? Ya akhirnya yang jadi bukti apa? Ya cuman video-video pencemaran nama baik loh. Aku dikatain begini sama dia, ya kamu juga ngatain begini sama aku. Akhirnya cuman begitu toh ya. Sudah berdamai saja. Jam 20 deh ya, 20 malam ya. Semoga tidak terlalu macet ya. Di mana Pak HTD? Di tempat biasa. Saya kalau sama Pak JT itu sudah ngomong di tempat biasa, udah ngerti dia. Waktu itu ngerumpi apa Pak HTD ya. Nanti ajak ibu ya Pak JT ya, ajak ibu ya. Nanti saya ngomong deh ya, saya ngomong ya, supaya saya bisa menempatkan, memposisikan Pak JT ya sebagai hamba Tuhan lebih senior, dan Sarah sebagai SRH.
SRH sebagai yang lebih junior ya. Ya diposisikan dong ya, diposisikan dengan benar ya. Curhat ya curhat, tapi curhat itu ada etikanya juga gitu loh. Yang dicurhat ini siapa ya? Oh dia lebih senior dari saya gini. Ya begitu. Jadi kita sangat berharap. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya mengenal dua-duanya, baik Pak JT maupun PSSRH. Saya dua-duanya mengenal. Dan saya rasa harus diakhiri ya dengan perdamaian. Capek Pak urusan hukum nanti ya, memakan waktu, memakan biaya dan malu, bukan cuma malu, malu-maluin. Kalau HTD yang ngomong nanti semua diem, harus diem semua ya. Nanti saya jelaskan dengan baik bagaimana kita harus memposisikan seorang siapa yang harus dihormati ya loh. Sebagai hamba Tuhan yang lebih senior ya, kalau bicara kesalahan itu nggak ada habis-habisnya Pak. Ya semua orang berbuat salah ya, berbuat begini salah begini ya, diungkit-ungkit, diumbar-umbar, tentu saja nggak ada habis-habisnya. Ya, mari kita solusi dengan perdamaian. Semua orang mikirnya sama Pak, mikirnya sama. Kalau kita masuk di wilayah hukum di samping capek ya, bukti juga nggak kuat, ya toh, buktinya juga nggak kuat, ya terus bikin malu juga, gitu loh, ya bikin malu juga ya. Saya yakin ya tidak ada orang yang merasa dipermalukan kok. Soal cerita begini begitu, sudahlah, nanti juga. Ketika kita berdamai terus pada lupa itu semua, udah lupa gitu ya. Kita mau mulai hal yang baru lagi, kita mau mulai babak baru dengan perdamaian ya. Kita unity, kita bersatu ya, sebagai sama-sama hamba Tuhan ini kita bersatu saja ya. Saya nanti yang akan banyak bicara, jadi kami minta kepada Pak JT, hubungi nomor saya ya Pak JT ya. Nomor Anda yang lama udah nggak bisa tak hubungin ya. Ayo silakan yang lain juga kalau harus melalui si Tom, Pak Tom mana Pak Tom? Pak Tom juga boleh hubungin saya ya. Nomornya sudah ini ya, ajak ibu ya, nanti HTD yang ngomong, yang akan menjelaskan ya. Dan kalau HTD yang ngomong harus nurut, harus diem ya, karena kita harus menyelesaikan ini dengan bijak ya. Perseteruan seperti ini harus diakhiri dan tidak perlu harus masuk ke ranah hukum karena hanya akan memalukan ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang ya, tidak perlu seperti itu ya. Lebih baik kita berdamai ya, tidak ada yang sulit kok ya. Kalau HTD yang ngomong tidak ada yang sulit ya. Segala hormat untuk Yesus Kristus dan mari kita selesaikan. Ya teman-teman sudah dengar ya bahwa tapi sebelumnya saya kasih lihat dulu. Ini dia bikin tanggal 28 Mei kemarin ya, 28 Mei itu kemarin dia bikin paginya ini, siangnya gitu ya, menuju siang. Dia malamnya berharap bisa ketemu dengan si Joshua Teus. Saya nggak tahu apakah sudah terjadi diskusi antara si HTD dengan Joshua Teus apa tidak. Ya saya nggak tahu apakah tadi malam itu terjadi perbincangan ya seperti yang dia rencanakan. Yang direncanakan HTD kan dia memediasi mereka berdua. Ya saya nggak tahu apakah berhasil karena yang pertama dia mengatakan bahwa dia nggak punya nomornya JT, nggak punya nomornya JT. Ya, saya juga bingung apakah JT akan duluan menghubungi dia, karena kan mungkin gengsi juga. Terus yang kedua, apakah pesan ini tersampaikan dengan si JT, ya, apakah nyampe pesannya? Karena setahu saya, videonya juga nggak rame gitu. Videonya nggak ada yang nonton, ini gara-gara saya expose mungkin baru mulailah orang tahu. Kalau nggak ada yang tahu ya. Terus, si Sarahnya sendiri itu jam 8 malam kemarin ya belum nyampe ke Jakarta. Ya, tidak ada di Jakarta gitu. Saya sebenarnya nggak boleh bilang ini, tapi ya udahlah, toh juga sudah disampaikan sama si HTD ya, kalau Sarah juga akan ke Jakarta, ya, dan si Sarah juga kemarin udah ngomong masalah dia ke Jakarta untuk melaporkan, yang dia katakan dia akan jumpai pengacara dulu, terus dia laporkan ya, saat dia ngomong di channel saya, ada dia ngomong, ya udahlah saya kasih lihat. Ya, ini Pastor Sarah nyampe jam 12:30 malam nih ya, dia baru nulisin kasih saya nih, baru sampai 12:30 malam. Jadi baru jam 12:30 malam nyampe, jadi nggak mungkin gitu kan. Jam 8 malam bisa ngobrol
Artinya kalaupun mau ngobrol ya hari ini, ya. Dan sebenarnya saya juga tahu gitu rencana Pastor Sarah, terus di mana dia tinggal, terus apa yang akan dia perbuat. Semua dia ada cerita, cuman saya nggak mungkin lah expose di publik ya, saya juga bingung gitu. Ya, karena Pastor Sarah udah ngomong semua panjang lebar, bahkan saya kemarin udah nasehatin dia, cuman dia udah mantapkan hati, dia bilang nggak apa-apa lah kalau saya pun masuk penjara, yang penting si JT masuk lebih lama gitu ya. Kalau orang sudah sampai apa ya cara berpikirnya seperti itu, ya maksudnya sudah siap untuk masuk penjara gitu kan, artinya memang dia sudah mati-matian gitu, akan perang mati-matian. Karena saya udah kasih tahu lah kemungkinan terburuk selain kamu masuk penjara, kemungkinan terburuk juga seperti kamu punya keluarga akan diungkit, akan ditarik mantan suami kamu, ya akan ditarik keluarga kamu siapa-siapa saja, masa lalu kamu bagaimana, semua akan diungkit pasti. Namanya orang nggak terima gitu kan, pasti dia akan umbar itu di media. Dan kamu nggak bisa istilahnya mengatakan, kok nggak sportif, harusnya sportif dong, jangan bahas-bahas masa lalu saya, jangan bahas-bahas keluarga saya. Ya kita nggak bisa mengharapkan kesportivitas dari lawan kita, ya kesportivitasan dari lawan kita, karena ini udah ranahnya itu benar-benar saling menghancurkan, gimana cara menenggelamkan orang gitu ya. Dan kita sudah lihat lah apa yang dilakukan oleh kubu sebelah gitu kan saat mengungkit tentang mantan suaminya yang sudah meninggal dan lain-lain, dan Pastor Sarah juga sampai lebay-lebay gitu ya, sampai nangis gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Intinya dia nangis. Ya, jadi terserah penonton mau anggap dia lebay atau tidak, itu balik lagi ke penonton ya, apakah itu teman-teman bilang air mata buaya atau tidak. Kalau saya sih penilaian saya tetap jelas ya, saya melihat fakta saja yang harus diungkap. Ya, selebihnya itu nggak penting-penting amat, yang penting fakta itu harus dihadirkan dengan benar. Ya, kalau menurut saya pribadi. Terus, semoga nih ya, si HTD bisa mencegah lah. Ya, bisa mencegah jangan sampai ini terlalu melebar lah kemana-mana. Saya harap HTD bisa melakukan bagiannya, seperti yang dia katakan gitu kan, nanti dia yang banyak bicara, kalian diam. Saya juga bingung apakah mereka dua akan diam gitu. Karena setahu saya dua orang ini tipikalnya kerasnya minta ampun ya. Baik JT maupun Pastor Sarah itu tipikalnya keras gitu. Dinasehatin pun tetap akan bebal gitu. Ya, bagaimana HTD menasehati, ya itu pintar-pintar dia. Terus ada yang nanya sama saya, kok bukan Bang Julius saja yang jadi penengah? Saya malas jadi gituan. Ya. Kalau disuruh jadi penengah, mungkin enggak lah. Kita kan nggak cocok juga masuk terlalu dalam, apalagi ini ranahnya Kristen ya. Kalau ini yang berkonflik sesama Muslim, ya saya nggak masalah jadi mediator, saya jadi penengah gitu ya. Kalau sesama Muslim, tapi ini kan oten sama oten, ngapain juga kita yang ngurusin? Biarkanlah mereka punya masalah, mereka yang selesaikan. Kita ini kan cuma orang luar, kita cuma memberikan pendapat ya. Kita cuma kasih pendapat kita, ya terserah mereka mau dengar apa enggak, terus terserah juga penonton nilainya bagaimana. Saya cuman kowar-kowar di sini, dan saya juga ingin sampaikan ya bahwa ini mungkin akan panjang, ya ini akan panjang, dan kita mungkin akan mengikuti perkembangannya ya, kita akan mengikuti perkembangannya terus. Kalaupun nanti suatu saat akan sampai ke sidang, ya insya Allah kita akan liput sidang tersebut ya. Kalau sampai nanti akan masuk ke sidang ya, ke persidangan istilahnya, lanjut terus kasusnya, benar-benar sampai ke persidangan kita akan liput. Ya insya Allah kita akan bisa liput lah, apalagi kalau sidangnya di Jakarta, harusnya lebih gampang lah daripada sidang di Ciamis gitu kan. Kalau Ciamis kan jauh, kalau ini cuma Jakarta toh, harusnya bisa, nggak ada masalah ya. Terus masalah bagaimana langkah-langkah hukum yang akan diambil sama PS Sarah, saya rasa nggak usah lah saya bocorkan. Kalau dari HTD sendiri, dia sudah melaporkan ya, versinya HTD dia sudah melaporkan, tapi jujur gitu, kita mencari informasi tentang pelaporan itu sampai sekarang nihil ya. Ya, sampai sekarang nihil, dan agak aneh juga kalau mau saya bilang ya. Saya bukannya bilang JT menipu, tapi saya melihat ini cuma gertakan. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ini cuma gertakan. Teman-teman bisa lihat, ya ini terakhir dia waktu post, dia bilang stop bully dia. Dia pasang gambar kalau dia lagi pegang laporan polisi, ya tapi ini sangat kecil, nggak bisa kita lihat. Bahkan kalau kita zoom pun, ya, kita nggak bisa mendapatkan gambar tersebut. Ya, biasanya kalau kamu melaporkan seseorang kan kamu tampilkan, minimal kamu tutup bagian pelapor, terlapornya kamu kasih nampak gitu. Misalnya saya udah laporin seseorang, saya kasih nampak nih ya, yang terlapor namanya ini, sudah saya kasih lihat ke kalian,
bahwa memang sudah saya laporkan, ya semuanya sudah saya lampirkan. Tapi kalau yang ini enggak gitu ya, cuman dikasih nampak kayak kertas doang gitu. Ya, cuman dikasih nampak kertas doang. Itu pun terakhir sudah dipotong sama dia videonya. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat dia cuma nampilkan begini doang. Nah, ini cuma print gitu ya, cuma print channel-channel yang dianggap sebagai channel yang membuat nama dia hancur ya, yang dianggap sebagai channel biang keladi, menghancurkan atau membuli dirinya. Jadi dia cuma lampirkan itu. Dia cuma buat ini. Jadi kita nggak bisa lihat ini laporannya seperti apa, terus siapa yang dilaporkan nggak nampak gitu ya. Jadi ini saya nggak ngerti kenapa dia buat seperti itu. Kalau mau kasih ini kan minimal inilah nampak yang jelas gitu. Contohnya misalnya saya lampirkan seperti ini, kayak kemarin laporannya Putih, ya dari Abdullah Putih yang melaporkan kepada kepolisian masalah dia difitnah, punya adik ya, nih. Dari Abdullah Putih, saya kasih nampak langsung gini. Kalaupun nanti dia mau tutup bagian nama dia, ya paling tutup aja bagian nama dia gitu. Supaya orang nggak tahu kan nama dia sama nomor HP-nya mungkin ditutup. Ya, nah, nih dia langsung laporkan siapa, uraian singkat kejadiannya gitu kan. Gara-gara pelapor mengkaitkan nama dia dengan Mahenza Putih sebagai adik kandung pelapor adalah seorang pendeta besar Kristen. Padahal si Mahenza ini entah siapa gitu, nggak ada hubungan dengan Abdullah Putih. Nah, jadi harusnya kasih nampak gitu. Tapi ya udahlah, haknya Joshua Tewu ya. Dia nggak mau kasih nampak pun ya udah. Tapi intinya kalau saya nggak lihat itu, saya nggak bisa telan mentah-mentah. Ya, saya nggak bisa percaya 100% bahwa JT benar-benar sudah melaporkan si Sarah Ayu. Yang saya lihat sih cuma gertakan supaya Sarah Ayu takut ya, supaya Sarah Ayu jadi meminta maaf atau inilah mundur ya, memilih mundur dan jangan muncul lagi di media sosial, terutama dalam menyerang dirinya. Jadi kalau saya lihat memang arahnya cuma gertakan. Kalau pribadi saya menganggap ini cuma gertakan, sebenarnya nggak ada itu punya pelaporan. Tapi bisa jadi penonton punya pendapat berbeda dan kenyataannya bisa jadi berbeda. Jadi biarkanlah waktu yang mengungkap siapa yang benar dan bagaimana kelanjutan dari perseteruan dua orang PS ini ya, dua orang pastor, bukan PlayStation ini ya. Mungkin itu aja dari saya. Silakan tulis pendapat kalian apakah benar menurut kalian laporan JT itu sudah dibuat ataukah hanya gertak sambal. Karena track record JT itu sering melakukan gertak sambal. Ya, JT itu sangat sering melakukan gertak-gertakan padahal itu hoax ya. Misalnya dia bilang ada 20 Kristuber. Ya, Kristuber loh, bukan YouTuber Islam dan Kristen, tapi Kristuber doang yang sudah dilaporkan pihak Islam gitu kan. Nah, itu gertakan-gertakan dia supaya orang merasa si Joshua Tewu ini hebat gitu kan, jaringan dia kuat sampai tahu kemana-mana gitu. Sering dia melakukan itu. Bahkan dalam pelayanannya ya, misal ribut sama orang, dia juga melakukan hal yang sama. Jadi balik lagi, kalian yang nilai sendiri, menurut kalian ini hanya gertakan atau sebenarnya memang sudah dilaporkan? Dan kira-kira menurut kalian akan jadi seperti apa? Apakah akan berdamai ataukah akan lanjut terus ini ya? Ya oke, kita tunggu saja kelanjutan dari mereka berdua. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.